Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Semarang mengadakan BIMTEK bagi anggota Panwaslu terkait dengan pemungutan suara dan perhitungan suara. BIMTEK tersebut diadakan di Hotel Patra Jasa Kota Semarang dan diikuti Panwaslu sekecamatan Kota Semarang. Bawaslu menekankan pada pengawas pemilu kecamatan harus mengawasi secara maksimal terkait dengan pemungutan suara dari awal proses pemungutan, perhitungan, pleno hasil, penyegelan kotak sampai pendistribusian kotak yang tersegel dari KPPS pada PTS dan dari PPS ke PPK. Terkait dengan potensi pelanggaran, Bawaslu memberikan pemahaman kepada Panwaslu kecamatan seperti melakukan pencegahan terlebih dahulu dengan cara memberikan saran perbaikan kepada KPPS yang ada di PTS, sehingga terjadi pencegahan dan tidak terjadi pelanggaran yang berlarut dan berlanjut. Mengingat masih dalam pandemi COVID-19, BIMTEK diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Berharap dengan adanya BIMTEK ini, para Panwaslu sekecamatan Kota Semarang menjalankan semua tahapan pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Pada hari ini, Bawaslu Kota Semarang memberikan BIMTEK kepada Panwaslu Kecamatan Sekota Semarang terkait dengan tungsura, pemungutan suara dan penghitungan suara. Kemarin tanggal 29 kita juga membimtek Panwaslu Kelurahan se-Kota Semarang terkait dengan tungsura juga, penghitungan suara dan pemungutan suara dan penghitungan suara. Materi yang kita sampaikan kepada Panwaslu Kecamatan hari ini, tungsura, itu adalah terkait dengan pengawasan pada tahapan tungsura yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 pada saat hari H-nya begitu. Kemudian hal-hal yang kita tekankan kepada pengawas pemilu kecamatan dan kelurahan adalah mengawasi secara maksimal terkait dengan tungsura itu dari awal proses pemungutan sampai penghitungan sampai pleno hasil sampai penyegelan kotak dan pendistribusian kotak yang tersegel di dalam media sursu dari KPPS kepada PPS dan dari PPS ke PPK begitu. Nah, terkait dengan itu potensi pelanggaran banyak terjadi, bisa potensi pelanggaran pidana, bisa potensi pelanggaran administrasi, dan bisa potensi pelanggaran etik dan hukum lainnya. Terlepas itu semuanya, pengawas pemilu kita berikan pemahaman untuk dilakukan pencegahan terlebih dahulu dengan cara memberikan saran perbaikan kepada KPPS yang ada di TPS itu, saran perbaikan sehingga terjadi pencegahan, terjadi preventif dan tidak terjadi pelanggaran yang berlanjut dan berlarut begitu. Itu sarpernya. Kemudian ketika sudah kita cegah dan saran perbaikan ternyata masih terjadi potensi pelanggaran, maka Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran tersebut dari 4 potensi itu begitu. Oleh karena itu maka kita sangat memberikan penekanan sekali terkait dengan tahapan tungsura sebagai pengejiwantahan dari proses demokrasi ini, karena rakyat memberikan hak pilihnya, kedaulatannya pas pada hari H itu.